bertemu kembali dengan saya Via Octavia dan rekan saya Elda Safitri dalam program Rindu Rindu Ramadan. Nah, kali ini kita tidak hanya berdua karena kita ditemani salah satu bintang tamu yang luar biasa yang kali ini akan memberikan kita materi atau ngobrol-ngobrol santai tentang Humas Polda Kalimantan Tengah tentang IT juga. Nah, jadi penasaran kira-kira seperti apa? Langsung saja kita kenalan dengan Bapak Haji Samsudin SHI MH. Nah, atau biasa lebih kenal disapa dengan Cak Sam. Iya. Betul ya Pak ya? Oke, betul. Betul sekali. Nah, Cak Sam ini merupakan salah satu tokoh yang cukup terkenal nih di media sosial. Siapa sih yang tidak kenal dengan beliau ini? Nah, kira-kira materi kita hari ini tentang apa? Karena temanya itu lebih dekat dengan Bapak virtual Police ya, dari virtual Humas Polda Kalimantan Tengah. Nah, langsung saja mungkin kira-kira apa nih Pak yang bisa kita bagi untuk sore hari ini sebelum menjelang berbuka puasa? Ya, jadi kalau temanya terkait dengan tim ya, tim virtual police di Humas Polda Kalteng. Jadi kita tim karena virtual police itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Ya memang bentuknya tim karena yang kita lakukan, tugas kita di tim virtual police ini sangat banyak sekali gitu ya. Ini merupakan hal baru di kepolisian, baru dalam pengertian tidak dari mulai pertama zaman polisi berdiri kemudian tim virtual police ada, tidak. Ini tim virtual police berdiri ini yaitu beriringan dengan kemajuan teknologi. Ya, kemajuan teknologi, kemudian muncullah platform media sosial, ya mulai dari Facebook, Instagram, ya TikTok sekarang, Snap video dan seterusnya. Kemudian polisi menjawab tantangan kemajuan teknologi ini dengan membentuk suatu tim yang dinamakan tim virtual police gitu. Nah, untuk tugas tim virtual police ini dari namanya saja bahwa ini terkait virtual, ini terkait dunia maya. Jadi yang kita lakukan itu memantau situasi Kamtibmas di dunia maya. Kalau polisi yang konvensional atau polisi yang banyak dikenal oleh masyarakat itu adalah polisi yang ada di dunia nyata. Betul. Nah, tim virtual police ini beda dengan yang dunia nyata. Kita bekerjanya ini di alam gaib gitu, dunia maya ya Pak. Di dunia maya, ya di virtual. Makanya kita kadang kerja itu tidak mengenal waktu. Ya, sesungguhnya polisi pun yang tugas di lapangan, yang di dunia nyata pun tidak mengenal waktu, 24 jam juga. Begitu juga yang virtual police kerjanya 24 jam. Ya, kalau di dunia nyata ada patroli. Ya, di dunia maya pun juga kita ada patroli, ya namanya patroli siber, seperti itu. Betul. Nah, ini menariknya lagi, ternyata tim Humas Polda Kalimantan Tengah ini punya banyak sekali tugas penanganan khusus di bagian sosial media ataupun penggunaan internet. Nah, untuk kita nih, apalagi di bulan Ramadan sedang berpuasa, agak sulit sih kita ya untuk konsentrasi. Nah, biasanya Pak, tips-tips untuk kita semua agar tidak salah menebar berita atau yang biasa lebih marak itu hoax ya. Nah, jadi kasus-kasus seperti itu biasanya ini langsung penanganannya ke bagian Humas Polda Kalimantan Tengah. Kira-kira seperti apa penanganan-penanganan atau tips nih untuk kita semua agar lebih fokus dalam membagikan informasi? Ya, jadi kami di tim virtual police Humas Polda Kalteng itu tugasnya di ranahnya pencegahan, ya pencegahan. Ada kami kepolisian yang ranahnya di penegakan hukum, itu ada di cybercrime, di Treskrimsus namanya. Tapi untuk tim virtual police Humas Polda Kalteng ini ranahnya ke pencegahan. Karena kemudian ranahnya pencegahan, maka kami ya akan menitik beratkan itu pencegahan itu melalui literasi, ya melalui literasi digital, melalui sosialisasi, ya baik secara tatap muka maupun sosialisasi, edukasi yang kita berikan seperti sekarang ini melalui media televisi.
Kenapa kita melakukan ini? Agar masyarakat itu akan semakin paham, akan semakin tahu, akan semakin banyak yang tidak mudah melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika ketika berinteraksi di media sosial. Karena banyak hal di media sosial itu yang kita dilarang melakukannya, karena media sosial ini ruang publik, kemudian kita dibatasi dengan yang namanya Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, karena media sosial ini ruang publik, kemudian dibatasi dengan Undang-Undang ITE, tujuannya adalah agar situasi virtual kita, situasi dunia maya kita ini juga kondusif. Tugas kepolisian, tugas kepolisian itu secara umum adalah menciptakan keamanan, ketertiban masyarakat. Bagaimana keadaan masyarakat ini aman dan kondusif. Nah, itu menjadi dua hal sekarang di zaman teknologi ini. Kalau dulu kita melakukan pengamanan atau menciptakan situasi kamtimas yang kondusif itu hanya di dunia nyata. Tetapi sekarang karena hadirnya teknologi, perkembangan zaman, kemudian munculnya banyak platform media sosial, tugas polisi bertambah menjadi satu lagi, yaitu menciptakan situasi kamtimas yang kondusif di dunia maya. Nah, ini menjadi tugas dari tim virtual police, bagaimana caranya masyarakat kita di dunia maya yang dinamakan warganet atau netizen itu aman dan kondusif, ya. Karena kalau kita mengacu kepada Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, itu kalau kita simpulkan, kalau kita ambil intisarinya Undang-Undang ITE itu ada 5 hal yang tidak boleh dilakukan oleh warganet atau netizen ketika dia menggunakan media sosial. Di situ kami memudahkan masyarakat untuk mengingatnya. Kami gunakan jargon stop hapus. Ya, stop hapus itu ada huruf H, huruf P lagi, huruf U dan huruf S. Jadi 5 hal inilah intisari dari Undang-Undang ITE yang masyarakat semua pengguna media sosial harus paham, harus mengetahui ini sehingga masyarakat kita itu tidak melanggar Undang-Undang ITE, seperti itu. Oke, cukup menarik ya. Mulai dari penanganan, kemudian dari tugas-tugas fungsinya apa saja, dan yang menarik perhatian saya, karena saya juga salah satu penggiat sosial media, tentunya di Instagram khususnya. Jadi Humas Polda Kalimantan Tengah ini sendiri punya platform Instagram khusus ya Pak ya? Ya. Dari bagian Humas Polda Kalimantan Tengah. Nah, di situ saya sering lihat nih kalau Cak Sam, Bapak ini sering sekali menangani kasus-kasus dari masyarakat khususnya di Kota Palangkaraya, itu sering ada ini ya Pak, curhat-curhat seperti itu. Ya. Itu kira-kira apa aja tuh Pak yang disampaikan masyarakat kepada Humas Polda Kalimantan Tengah? Ya, kemudian kalau kita bicara terkait curhat itu merupakan program dari Kapolri. Ya, Kapolri kita yang sekarang yaitu Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo itu mempunyai program Jumat Curhat. Jumat Curhat. Jadi Jumat Curhat itu mulai dari tingkat Polsek, Polres sampai Polda itu setiap hari Jumat mengadakan suatu kegiatan namanya Jumat Curhat. Jumat Curhat ini dimaksudkan adalah masyarakat curhat kepada polisi. Ya, jadi polisi membuka suatu layanan Jumat Curhat, masyarakat siapapun bisa curhat ke polisi masalah apapun itu. Kemudian polisi ketika mendapat curhatan dari masyarakat, polisi ini akan menindaklanjutinya. Kalau itu permasalahan yang harus dipecahkan, maka polisi akan memberikan solusi terbaik terhadap permasalahan masyarakat itu. Nah, terkait kemudian program Jumat Curhat ini di-breakdown, dikembangkan, dijabarkan oleh Bidhumas Polda Kalteng. Karena dengan pemikiran, kadang masyarakat ini punya masalah tidak hanya hari Jumat. Betul. Ya, kalau punya masalah hari Selasa, waduh, saya harus nunggu hari Jumat, masih lama. Ya, kemudian kami jabarkan perintah tersebut. Jadi curhat itu tidak hanya hari Jumat. Jadi setiap hari
masyarakat itu bisa curhat kepada kami, mau jam berapapun silahkan. Ya, jadi curhat apapun juga dipersilahkan. Nah, kemudian terkait curhat dari KB ini, curhat everyday curhat, kemudian itu akan muncul lagi cabang-cabangnya. Ada curhat itu ketika ini program ini sudah kita laksanakan itu, malah yang curhat ke kita nih, ke Humas Polda Kalteng itu mayoritas kaum milenial. Ya, Anak muda semua, Pak, ya? kebanyakan. Ya, Kebanyakan. tidak semuanya, tapi kebanyakan itu anak muda di generasi milenial atau generasi Z. Ini banyak yang curhat kepada kami. Kalau kita analisis itu sekitar 80% ini banyak anak muda yang generasi milenial yang curhat kepada kami. Permasalahannya pun ya karena kaum milenial, permasalahannya pun mayoritas itu ya masalah percintaan, masalah asmara, masalah dengan mantannya, masalah dengan teman sekolahnya, teman kuliahnya, dan seterusnya. Kemudian di samping curhat yang tatap muka juga kita mengembangkan dengan curhat online. Ya, karena wilayah Polda Kalimantan Tengah ini tidak hanya di Palangkaraya, tetapi ada juga masyarakat kita yang di luar Palangkaraya. Ketika masyarakat yang di luar Palangkaraya, kita beri satu solusi, kita beri suatu program yaitu curhat online. Begitu juga masyarakat Palangkaraya kadang curhatnya yang disampaikan masalahnya ini privasi. Betul. Ketika itu privasi, yang bersangkutan tidak mau tatap muka, ya udah kita persilahkan dengan curhat online. Yang penting kita dari kepolisian ini dapat memberikan solusi terbaik terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat. Seperti itu. Nah, Eda mungkin nanti punya Kalau tulis kesah langsung aja ya. bisa langsung ke Jasam. Bisa di DM langsung di Instagram atau gimana itu, Pak? Ya, jadi untuk bagaimana masyarakat menghubungi kami itu melalui semua saluran. Jadi melalui platform media sosial yang kita punya, kayak Instagram bisa lalu DM, kemudian melalui Facebook juga Messenger, kemudian melalui YouTube kita juga punya, melalui TikTok atau Twitter silahkan. Kemudian melalui hotline, melalui nomor WA juga bisa. Jadi saluran-saluran itu kita persilakan masyarakat bisa menghubungi kami. Yang mau curhat kah, yang mau bertanya kah, yang mau punya informasi kah, silahkan. Jadi semuanya kita terbuka, apapun yang disampaikan masyarakat itu akan kita tindak lanjuti, seperti itu. Menarik ya, itu salah satu program daripada Humas Polda Kalimantan Tengah. Karena menurut saya itu hal yang sangat menarik ya, apalagi kita generasi milenial atau generasi Z ini biasanya curhat ke temen itu, aduh, zaman sekarang ya curhat ke temen itu agak susah. Jadi mending kalau dipercaya kalian, ya, Pi. betul. Jadi kalau memang kalian punya unek ataupun masalah yang sekiranya berkaitan dengan undang-undang ITE ataupun tentang apapun itu yang menyangkut masuknya ke hukum juga, Pak ya, kalau sudah masuk taraf yang cukup berat. Ya, jadi kami di kepolisian ya di Polda Kalteng dalam hal ini, yang pertama kalau terkait media sosial, kami mengedepankan berbaik sangka dulu. Kami mengedepankan kalau bahasa agama itu husnudon. Husnudon dulu. Misalkan nih ada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE yang saya sebutkan tadi ada 5 ya, di stop hapus tadi itu, yang isinya adalah yang pertama stop hoax, stop pornografi, stop perjudian online, stop ujaran kebencian dan menyinggung sara. Ketika masyarakat melakukan di antara 5 hal ini, contohnya misalkan dia menyebarkan hoax, kemudian kami tidak serta-merta yang bersangkutan kita proses hukum, tapi kami mempunyai yang saya katakan tadi berbaik sangka dulu. Oh, mungkin masyarakat ini belum paham. Oh, masyarakat ini mungkin belum tahu. Sehingga ketika ada masyarakat yang menyebarkan hoax, kemudian masyarakat ini kita hubungi, kita berikan pemahaman, kita edukasi. Ketika kita edukasi, kita berikan pemahaman, kami berharap yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Tetapi andaikan yang bersangkutan ini mengulangi perbuatannya lagi setelah kita berikan edukasi, ya langkah kita berikutnya mau tidak mau ya kita harus melakukan proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti itu.
Nah, jadi itu tadi ya, buat teman-teman juga yang di rumah, mungkin untuk menyebarkan suatu informasi itu lebih hati-hati lagi karena untuk hal-hal tertentu menyebarkan informasi hoax tadi dan jika itu sangat merugikan bisa diproses secara hukum ya Pak ya. Ya. Nah itu terus kemudian dari Eda mungkin ada yang ditanyakan juga nih. Ya, aku penasaran nih Pak, Hmm. kan kalau misalnya di sosial media nih ada yang ngebajak akun saya, ya kan itu anonim, akun saya kan saya nggak tahu kan itu. Jadi itu gimana tuh Pak dari tim polis virtual untuk menanganinya? Ya, jadi terkait akun dibajak itu kita harus telusuri dulu permasalahannya apa. Ya, karena kadang sebenarnya akun itu tidak dibajak. Ada namanya akun ini di take over, ya. Kemudian ada juga akun ini sengaja untuk dilakukan oleh hacker, ya, untuk hacker. Untuk take over ini biasanya ini akun itu diambil alih. Diambil alih ini kadang-kala kita ada permasalahan dengan teman kita. Contoh begini, yang sering kami menerima laporan itu dia mengatakan bahwa akun kita dibajak. Ternyata begini, ini terkait permasalahan milenial. Jadi dia punya pacar. Ketika pacaran itu zaman sekarang nggak tahu kalau sampai berdua ini pacarannya seperti ini atau seperti apa saya nggak tahu. Jadi pacaran yang sering curhat kepada kami itu dia pacaran, kemudian yang cowok atau cewek ini megang masing-masing akun. Ya, Instagram. Ya. Jadi passwordnya, kemudian username-nya ya dikasihkan gitu kan. Jadi sama-sama memegang akunnya. Tujuannya katanya ya untuk jaga diri, agar menjaga kepercayaan mungkin. Nah kemudian ini menjadi satu masalah ketika ini nanti putus, ya ketika putus, karena kita nggak tahu namanya pacaran kan. Nah pacaran bisa juga orang pacaran kemudian nikah, kemudian berumah tangga, sebenarnya ada juga. Tetapi kalau pacaran ini karena pacaran misalnya anak SMA, anak kuliah ini banyak yang sering putus. Ketika putus ini kemudian yang sudah punya password, punya username, ini kadang-kadang kemudian di take over sama yang bersangkutan tidak mau dikasihkan, diganti namanya dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua kadang akun kita itu di take over oleh orang itu ketika kita membuka link-link yang phishing. Ya, misalkan dapat hadiah yang ada linknya itu, ada tautannya kita buka, kemudian suruh ngisi dan seterusnya, itu akan lebih mudah akun kita diambil alih oleh orang lain. Makanya kita sering menyampaikan imbauan itu ketika menerima informasi dari siapapun, mau itu bentuknya narasi kah, foto kah, bentuknya video kah, atau bentuknya tautan. Ketika ini belum jelas, ketika ini meragukan, ketika ini tidak masuk akal, jangan langsung dibuka. Kalau ini bentuknya tautan, bagaimana caranya? Tanyakan langsung deh ke Humas Polda Kalteng gitu, atau tanyakan kepada Cak Sam dengan nomor WA yang saya punya, yang saya sebarkan itu. Jadi ketika menerima itu langsung tanyakan saja, nanti kita cek apakah tautan ini atau informasi ini hoax atau tidak, ini bentuknya phishing atau tidak. Nah, ketika kita kemudian ada akun-akun seperti itu, kita minta kepada masyarakat nih, ketika di take over, ketika ada hacker masuk dan seterusnya, segera laporkan kepada kami. Kita upayakan akun-akun tersebut kita tindak lanjuti, sehingga yang bersangkutan ini tidak dengan leluasa memposting sesuatu yang merugikan yang bersangkutan atau sesuatu yang dilarang oleh Undang-Undang ITE, seperti itu. Kadang juga ya ini sebenarnya akunnya tidak take over gitu, karena dia ada masalah nih dengan mantan pacarnya, yang laki-laki misalkan diputusin itu tidak mau karena tidak terima diputusin, ya diputusin sepihak itu kan. Biasanya ini laki-laki ini membuat akun atas nama mantan pacarnya, mantan ceweknya gitu kan. Nah kemudian di akun yang dia bikin itu, yang seolah-olah bahwa itu ceweknya dengan foto profil mantannya itu, kemudian dia memposting sesuatu hal yang mempermalukan si pihak perempuan itu. Nah kemudian dia ada lapor ke kami,
Ya katanya di take over, katanya di apa namanya tadi? Dibajak. Dibajak. Padahal kisahnya seperti itu. Makanya ada beberapa latar belakang akun-akun itu kenapa kok ada di orang lain gitu. Makanya akan lebih baik ketika itu ada mau akun itu di take over ataupun dibajak dan seterusnya, segera laporkan kepada kami. Seperti itu. Betul sekali. Nah itu tadi kan masuknya, jadi kalau mau curhat juga ya, karena seperti yang saya tahu di Instagram, dan kebetulan ada beberapa teman saya kayaknya nih Pak yang sudah mulai curhat, dan kebetulan ada yang dipanggil sampai ke Humas Polda, seperti itu. Jadi kayaknya kalau curhat juga harus semuanya itu disampaikan dengan sebenar-benarnya, karena tidak serta-merta dari Humas Polda pun menerima apa yang kita sampaikan, jadi pasti ditelusuri Pak ya. Ya betul, jadi kadang warganet ini, netizen ini kalau ngechat lewat chat itu dia menyampaikan itu separuh-separuh, tidak semuanya setengah-setengah. Kemudian akan kita tindak lanjuti, kita ajak ketemu, biar dia menyampaikan dengan leluasa, kemudian kita bisa menggali permasalahan itu ya dengan leluasa juga, sehingga permasalahan itu dapat kita cari solusinya. Tapi kalau menyampaikannya setengah-setengah, maka tidak akan dapat solusi. Karena dari segi kita pun, wah kayaknya nggak bisa seperti ini, kayaknya juga nggak masuk akal. Makanya siapapun netizen warganet yang mau curhat kepada kami, udah terbuka saja. Karena kalau misalkan ini terkait privasi, tidak akan kita sampaikan ke publik, seperti itu. Jadi kalian yang mau curhat tetap aman, karena ada beberapa juga, atau semua ya yang saya lihat itu di blur Pak ya untuk yang curhat. Ya. Betul, jadi kalian mau curhat apapun itu sebenarnya aman, yang penting dari Humas Polda akan memberikan solusi, kemudian jalan tengah atau jalan baiknya nanti seperti apa, pasti Humas Polda punya caranya, gitu. Dan kemudian itu tadi kan kita sudah bahas tentang terkait curhat bersama Humas Polda Kalimantan Tengah. Kemudian ada beberapa itu tadi hapus tuh tentang pornografi, hoax, kemudian judi online dan lain-lain. Pak, saya penasaran kira-kira untuk di Palangka sendiri kan istilah selebgram ataupun orang-orang yang punya followers cukup banyak nih biasanya sering kayak dapat tawaran endorse slot itu sebenarnya masuknya tuh judi online ya Pak ya? Ya, kalau slot itu judi, ya judi online dan itu tidak diperbolehkan. Betul. Ya, salah. Jadi untuk yang misalkan nih Pak sudah terlanjur gitu mempromosikan endorse yang seperti judi online, itu kira-kira apa Pak? Ada hukumannya tidak untuk yang menawarkan dan juga yang mempromosikan karena ketidaktahuan itu tadi? Ya, jadi terkait perjudian online itu, jadi yang bermain judi, yang mempromosikan semuanya ini dapat diproses hukum. Ya, maka kemudian kami sering menghimbau kepada masyarakat ketika menerima tawaran endorse, ya tawaran iklan itu harus selektif. Harus tidak ujuk-ujuk, mentang-mentang ini budgetnya mahal gitu kan diterima. Ya, makanya harus selektif ketika menerima itu. Karena kalau terkait slot perjudian online itu, kita kalau mau tanya saja kepada yang bersangkutan kan tahu ini perjudian nih seperti ini. Atau akan lebih yakin lagi ketika menerima tawaran itu, ini meragukan nih, udahlah tanya sama Humas Polda Kalteng. Nanti akan kita berikan pemahaman, kita berikan penjelasan apakah itu masuk kategori perjudian atau tidak, seperti itu. Jadi masih masuk edukasi, dan jangan ragu nih buat teman-teman, mulai dari mau curhat online, mau curhat secara langsung, juga biasanya di mana Pak kalau mau curhat nih, atau ke Humas Polda kah, atau mungkin ada disediakan tempat di mana seperti itu? Ya, kalau tempat kami ini fleksibel. Ya, jadi tempat ini dimanapun boleh. Kalau kita mengacu kepada program Jumat Curhatnya Kapolri itu, malah perintah beliau itu diupayakan tidak di dalam kantor, tidak di Mako. Kalau bisa itu di luar, di kafe, di warung kopi, di tempat makan, atau di mana yang lebih enak masyarakat ini menyampaikan. Betul. Ya, maka merasa terintimidasi. ya, kadang masyarakat begini, ketika datang ke kantor polisi, betul, datang ke Polda, ke Polres, segan. Ya, ribet, deg-degan, masih tanya birokrasinya itu dan seterusnya. Maka kemudian kami ya terkait curhatan, laporan masyarakat itu kita tawarkan tempatnya. Kalau misalkan Pak, saya maunya di Polda aja, monggo kita ke kantor. Kalau misalnya Pak jangan di Polda, Pak tempat lain, kita kasih alternatif. Ya misalkan yang biasa kita
tempat nongkrong kita itu di belakang TVRI. Di sana ada tempat, di bawah pohon rindang, masyarakat bisa leluasa menyampaikan sana. Atau misalkan maunya di kafe, ke kafe. Atau maunya, Pak, jangan di kafe, di mana saya malu, Pak. Ke rumah saya aja, kita datang ke rumahnya. Ya, pokoknya di tempat manapun yang masyarakat ini merasa nyaman, akan kita ikuti. Mau di kafe, mau di warung, mau di tempat kayak taman, Kak, mau di rumahnya, akan kita ikuti. Yang penting masyarakat itu merasa nyaman menyampaikan curhatannya itu, seperti itu. Nah, jadi itu tadi teman-teman, ada beberapa solusi juga tentang teman-teman yang punya keluhan terkait daripada ini ya, berkaitan dengan sosial media juga. Dan juga kalian sudah tahu nih kira-kira apa sih tugas dan fungsi daripada Humas Polda Kalimantan Tengah. Sering juga nih selain menyebarkan informasi-informasi yang valid gitu ya dari Humas Polda Kalteng, juga ada sesi curhat. Jadi sesi curhat itu nanti teman-teman bisa langsung ke Humas Polda, ataupun nanti bisa lewat online, ataupun juga nanti bisa buat janji di luar daripada ini tadi, hal-hal yang sudah tempatnya fleksibel juga ya, bisa di mana aja. Di kafe. Siapa tahu kalau ke bagian Humas Polda Kalimantan ada rasa deg-degan gitu ya. Ini aja duduk sama bapaknya mulai deg-degan saya. Lihat yang berseragam ya, langsung masuk, aduh. Agak gimana gitu ya. Jadi mungkin karena 30 menit nih kita sudah membahas tentang informasi apa saja tugas-tugas daripada Humas Polda Kalimantan Tengah. Kemudian apa saja hal-hal menarik dan juga bermanfaat yang sudah disampaikan oleh Cak Sam. Nah, mungkin 30 menit cukup karena sebentar lagi kita juga akan memasuki beduk azan ya, 2 menit lagi. Jadi mungkin itu saja Bapak hal-hal yang kita sharing pada sore hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman di rumah? Mungkin terakhir mau nanya ya Pak, untuk pesan aja nih untuk anak-anak yang di luar sana, bijaknya bersosial media, bagaimana untuk tips? Ya. Jadi bijak bermedia sosial itu ya tidak melakukan stop hapus tadi. Ya, ini kuncinya di 5 ini, yaitu tidak menyebarkan hoax, pornografi, perjudian online, ujaran kebencian dan menyinggung sara, suku, agama, ras dan antar golongan. Kemudian biar tidak menjadi penyebar hoax, ketika menerima informasi harus saring sebelum sharing. Ya. Sharingnya itu bagaimana? Sharingnya biar sederhana, biar masyarakat mudah. Ketika menerima informasi dari siapapun, jangan langsung disebarkan, tapi tanyakan dulu kepada Humas Polda Kalteng. Ya, baik melalui informasi baik melalui platform media sosial kita maupun nomor WA yang sudah kita berikan ke masyarakat, seperti itu. Oke, terima kasih. Itu tadi tips dari Cak Sam untuk bijak bersosial media, khususnya generasi milenial dan juga satu nih, ada kaum terkuat di muka bumi, katanya seperti itu yang biasanya tuh kan. Jadi kalau untuk teman-teman di rumah, apalagi yang kita sudah dapat edukasi daripada Humas Polda Kalimantan Tengah, kalau punya informasi lebih baik saring dulu nih sebelum sharing ya, sebelum dibagikan ke halayak umum, dan yang pasti jangan langsung di-share ke mama nih di rumah Eda. Takutnya nanti langsung dapat berita hoax dan heboh satu keluarga ya. Banget. Nah, mungkin itu Eda. Mungkin kita akan ketemu lagi di sesi lainnya, tentu dengan informasi menarik dan juga bintang tamu yang luar biasa pada hari dan season selanjutnya. Mungkin dari saya, Via Octavia dan Elda Safitri dan juga Cak Sam pamit undur diri dari hadapan Anda. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Oke.